Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Saya Ananda Syakil Farel dengan NPM 1408402000028 dari kelas Semantik Web B. Dan pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai apa yang telah saya kerjakan mengenai pengidentifikasian elemen elemen tertentu pada URI. Sebagai contoh, maksudnya seperti ini. Misalkan jika misal kita punya link tertentu, nah program tersebut nanti akan mengidentifikasi elemen apa saja yang terdapat pada link tersebut, misalnya skema, authority, atau path mungkin, atau query, dan lain-lain. Nah, jadi untuk programnya sendiri, saya membuatnya dengan menggunakan bahasa Python, dan di Python ini saya memanfaatkan regex. Nah, jadi untuk programnya sendiri dapat dilihat di sini. Ini untuk source code-nya. Dan di baris pertama kita bisa lihat di sini ada import tray. Nah, lalu kemudian ada print ini untuk hanya untuk sebagai semacam judul di program ketika dijalankan. Lalu selanjutnya ada print URI. Nah, untuk khusus bagian ini kita nanti dapat memanfaatkan line-line ini untuk melakukan input semacam URI yang kita punya begitu. Lalu ini variabel URI ini untuk menampung input dari user. Nah, selanjutnya ke bagian selanjutnya yang penting itu ini ada ada URI identifier, di mana nanti URI identifier ini bisa digunakan untuk eh, semacam mendeteksi pola yang ada pada URI yang diinputkan oleh user. Nah, untuk patternnya sendiri kita dapat lihat di sini. Nah, dengan memanfaatkan pattern-pattern yang ada di sini nih, nanti bagian-bagian elemen-elemen yang ada pada URI itu dapat dibagi-bagi, dan nanti resultnya itu akan dalam bentuk array gitu. Nah, lalu bagian selanjutnya di sini ada cetak hasil identifikasi. Nah, bagian sini program akan menampilkan eh, misalnya elemen apa saja yang ternyata ada pada URI yang kita inputkan. Nah, kita bisa lihat di sini untuk hasilnya itu ditampung oleh sebuah variabel yang bernama result array, dan ini untuk URI identifier-nya digunakan di sini. Kita bisa lihat di sini variabelnya URI ini diperoleh dari URI yang telah diinputkan oleh user. Lalu selanjutnya yang terakhir ini ada untuk print atau mencetak elemen-elemen apa saja yang ada pada URI. Misalnya untuk skema, maka nanti program akan mengeluarkan eh, s- s- bagian khusus yang skema itu yang ada pada URI yang sudah diinputkan, dan authority juga begitu, dan seterusnya. Sekarang kita coba jalankan saja. Nah, jadi program akan menampilkan seperti ini, dan misalkan kita mencoba menggunakan link, menggunakan URI yang ada di sini contohnya. Kita bisa langsung copy saja dan paste, dan program akan menampilkan hasil identifikasinya seperti skema, authority, port, dan sebagainya. Nah, kita bisa cocokkan di sini. Nah, untuk skemnya itu udah benar ya, HTTPS, HTTPS. Lalu selanjutnya ada authority-nya juga sudah benar. Untuk port dan path-nya juga sudah benar. Untuk query-nya juga sudah benar, dan terakhir untuk fragment-nya sudah benar juga, sudah sesuai. Mungkin sedikit informasi saja ini mengapa untuk port dan path-nya saya gabungkan, karena saya sempat menemukan masalah port itu tidak di mana port dan path itu masih tergabung dan belum terpisah. Oke, mungkin itu yang contoh yang sudah berhasilnya. Kita mungkin saya akan menyampaikan beberapa masalah yang masih ada pada program ini. Nah, program ini eh, masih memiliki masalah ketika eh, kita menginputkan
URI dengan bentuk-bentuk lain. Misalnya sebagai contoh seperti ini yang dengan yang depannya itu LDAP, maka akan menampilkan error. Dan selanjutnya untuk yang URN, URN itu juga URN itu juga mesti agak error. Nah, ini. Nah, menurut analisis saya, ini masalahnya itu terkait dengan mungkin seperti pattern yang ada di sini, mungkin masih ada bermasalah di pattern di sini, dan masalah selanjutnya mungkin itu berada pada ketika kita ingin menampilkan hasil identifikasi ini di line yang ini. Karena kita bisa lihat salah satunya ini index error itu masalahnya list index out of range. Mungkin karena ada eh, perbedaan perbedaan permasalahan di indeksnya itu, jadi ini menyebabkan masalahnya. Mungkin kita bisa iseng-iseng menampilkan ketika kita ingin melihat lagi permasalahan yang lebih lanjut. Coba kita misalkan result array, dan kita jalankan lagi. Kita ambil misalnya kita pakai menggunakan yang sama lagi. Nah, kita bisa lihat di sini hasil identifikasinya itu kosong begitu. Nah, yang kosong ini maksudnya berarti yang dikeluarkan oleh print result array ini. Nah, seperti yang saya amati, sepertinya masalahnya memang berada pada di pattern yang ini, dan mungkin ini untuk menurut saya mungkin untuk permasalahan ini dapat diselesaikan melalui beberapa solusi, misalnya seperti menggunakan, jadi untuk di program ini di source code ini ditambahkan beberapa pattern lagi, dan di mana kita bisa menggunakan pattern-pattern tersebut menggunakan misalnya seperti if else, di mana ketika ketika misalkan suatu URL yang kita inputkan itu tidak sesuai dengan pattern yang ada di sini, maka kita dapat eh, maka kita dapat lanjut lagi untuk dicek ke pattern yang selanjutnya, dan seterusnya begitu sampai ditemukan dengan pattern yang sesuai. Nah, maka sepertinya dengan solusi seperti itu permasalahan tersebut dapat diselesaikan. Oke, mungkin sekian dari presentasi saya mengenai program yang telah saya buat ini di Python, dan saya mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan atau kesalahan kata atau dan kekurangan lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.